kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita dapat berkumpul ya di ruang Atlas untuk hari ini ya. Alhamdulillah untuk mendiskusikan atau bincang kesehatan ya terkait dengan kelainan bibir sumbing ya dan langitan. Di sini saya lihat dengan tema penyebab dan pencegahan, pola nutrisi serta penata laksanaan ya pelanjutannya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih ke tim dari Selebes Love kok mic-nya begini ya? Yes. Atas hadir jauh ya dari Makassar Kenunukan untuk melaksanakan misi kemanusiaan ya. Misi kemanusiaan memberikan penata laksanaan bagi masyarakat ya, anak-anak maupun dewasa di Kabupaten Nunukan. Saya perkenalkan dulu mungkin dari narasumber kami hari ini ya, yang ini Prof. Dr. Gigi Andi Tajrin, spesialis bedah mulut dan maksilofacial konsultan. Selamat siang Prof. Beliau sebagai Direktur Rumah Sakit Gigi Mulut Unhas sekaligus Ketua Pengurus Pusat Persatuan Ahli Bedah Mulut dan Maksilofacial. Selamat datang di Nunukan, Prof. Mudah-mudahan penyambutan serta ini bisa berkenan Prof. selama di Nunukan. Kemudian narasumber berikutnya ada Dr. Sauleh, Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan. Selanjutnya Dr. Kartika, spesialis objin Rumah Sakit Umum Daerah. Mungkin untuk ini kita mulai saja bincang kesehatan ini ya. Yang pertama, kalau saya lihat judul ya, ini kita bisa membagi tiga sebenarnya nih. Yang kita tahu bahwa kelainan bibir sumbing ini atau langitan itu kan bisa dimulai pada saat dikonsepsi atau berhubungan dengan kehamilan. Mungkin di sini Dr. Kartika ya bisa menjelaskan kira-kira seperti apa prosesnya dok untuk penyakit-penyakit yang seperti ini. Silakan dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan terima kasih juga untuk Prof. Andi Tajrin yang sudah datang, Dr. Saleh dan juga moderator. Mungkin ini juga topik yang baru yang saya bawakan ya. Tapi ini sebenarnya topik yang menarik karena selama saya praktek juga ada beberapa kali saya temukan. Intinya dari obstetrik sendiri yang mesti kita perhatikan karena ini kan perkembangan dari bibir, terutama bagian tengah ya, bagian tengah badan gitu kan, itu mulai terjadi kan di awal-awal kehamilan ya. Jadi usia-usia 4 minggu sampai 7 minggu itu kejadiannya ya. Jadi apapun yang menimpa hal-hal misalnya kurang asam folat atau kelainan-kelainan yang lain yang terjadi pada saat itu bisa mengakibatkan celah bibir. Nah, cuman
masalahnya kan kalau yang kita tahu dari celah bibir sendiri ya Prof, ya, mungkin ada dua macam ya. Ada yang sindromik sama ada yang non sindromik ya. Artinya kalau sindromik memang dia udah ada kelainan bawaan kromosomnya ya. Jadi sedangkan kalau yang non sindromik artinya disitulah yang paling sering terjadi, yaitu adanya faktor lingkungan dan juga faktor genetik juga sedikit. Nah, yang faktor lingkungan itu salah satunya adalah defisiensi asam folat. Nah, asam folat sebagai nutrisi yang paling penting ini bukan hanya pada saat kehamilan seharusnya dicukupinya. Jadi jauh-jauh hari, yaitu pada saat pemeriksaan catin calon pengantin ya. Jadi sebelum hamil justru. Jadi itulah makanya periconceptional nutrition, atau bahkan ada lagi yang jauh-jauh pada saat remaja karena proses-proses apa namanya adanya epigenetik, mutasi, artinya semua yang ada di genetik itu kan prosesnya panjang ya, dari masa remaja, dari gizinya remaja gitu ya. Nah, tapi kita ambil yang pendeknya aja deh, sebelum menikah. Nah, 3 bulan sebelum menikah kan ada tuh pemeriksaan catin ya kan. Nah, di situ kan biasanya dikasih suplementasi asam folat. Nah, makanya itu benar-benar harus dikerjakan tuh untuk di tingkat puskesmasnya ya, di tingkat catinnya. Nah, sehingga ketika dia hamil, kadar asam folatnya bisa tercukupi, ya tetap harus dilanjut. Karena kan kalau pas hamil ada juga yang muntah-muntah, akhirnya nggak bisa minum asam folat, akhirnya terjadilah ada defek neural tube, ada cleft lip, ada yang lain-lain. Nah, itu salah satu faktornya. Jadi tadi kan penyebabnya kan ada yang sindromik, ada yang non sindromik kan. Nah, terus perannya objin di mana? Ya, perannya objin dari sejak sebelum, artinya dari pasien itu menikah, merencanakan kehamilan, sampai dia kehamilan, terus deteksi awal, kapan sih bisa terdeteksinya celah bibir? Nah, terdeteksinya celah bibir tuh kalau dari objin itu sendiri biasanya kita dideteksinya di 20 sampai 24 minggu. Memang ada yang bisa sih 12 minggu bisa lihat, tapi kalau kami pribadi, biasanya saya pribadi ya, itu kita lihat organ-organ di 20 sampai 24 minggu. Kita lihat bibirnya, kita lihat jantungnya, karena pada kelainan-kelainan yang sindromik, misalnya trisomi 13 gitu-gitu, itu kelainan jantung juga menyertai. Nah, jadi kalau ada kelainan jantung mungkin bibirnya, makanya harus dicek satu-satu. Nah, itu baru kelihatan kalau udah 20 minggu. Tapi USG trimester pertama juga tetap dikerjakan karena pada kelainan-kelainan yang sindromik seperti trisomi 13 atau trisomi 18 itu kita bisa lihat NT-nya, nuklear translusensinya. Kalau lebih dari 3 mili, nah kemungkinan dia ada trisomi 21, 13, 18. Nah, terus kemungkinan ke depannya bisa jadi tuh ada celah bibir atau ada gangguan kelainan jantung di 24 minggu. Jadi kita baru bisa lihat kelainan-kelainan organnya itu di 20 atau 24 minggu. Mungkin nanti Prof bisa menambah ya kalau saya salah gitu. Jadi kalau objin kita memang jauh-jauh sebelum kehamilan, Dok. Enggak pas kehamilannya aja. Karena kalau udah kehamilannya aja kadang-kadang pasiennya udah muntah-muntah. Kita kasih asam folat juga susah masuknya. Nah, yang lebih susahnya lagi sekarang ini kan ada penelitian yang ternyata membuktikan bahwa beberapa persen penduduk di dunia ini ternyata punya kelainan defisiensi enzim metil tetrahidrofolat. Akhirnya dia dikasih dosis asam folat biasa, ternyata karena defisiensi enzim itu akhirnya si tetrahidrofolatnya tidak bisa diubah jadi 5-metil tetrahidrofolat, akhirnya tidak bisa menjadi aktif. Nah, kalau kayak gitu, kita harus dosisnya lebih tinggi lagi kan. Nah, itu yang kita nggak bisa deteksi. Akhirnya pasien itu mungkin anak pertama anencefal, anak kedua keguguran, ya. Karena ternyata asam folatnya nggak pernah tercukupi karena dia defisiensi gitu. Cuman kan kejadiannya jarang dan kita nggak bisa mendeteksi awal kan gitu. Gitu. Paling itu yang agak rare tapi ternyata ada yang seperti itu. Paling kalau dari objinnya dari situ kali ya, deteksi, kemudian dari asam folatnya. Karena kalau kelainan-kelainan yang sifatnya sindromi, misalnya kelainan kromosom gitu ya, itu kan kelainan yang
multifaktorial yang kita juga susah ya, gimana artinya bukan diturunkan. Tapi ada juga sih yang diturunkan, cuman kecil. Nah, yang kayak gitu kan jarang ya. Jadi intinya kalau dari objin, asam folat itu nomor satu, terus juga nutrisi. Nutrisi ini bukan hanya makronutrisi ya, tapi mikronutrien. Jadi makronutrien itu apa aja? Misalnya karbohidrat, protein, ya terus lemak. Nah, itu kan kalau mikronutriennya yang sangat-sangat berperan, misalnya tadi asam folat, ya kan, zinc, zat besi, terus juga omega 3, PUFA, gitu-gitu ya. Nah, kalau untuk cleft lip sendiri kan salah satu yang meningkatkan resiko terjadinya cleft lip selain apa defisiensi asam folat ternyata juga faktor obesitas, kemudian obesitas pada ibu ya, terus juga adanya kekurangan energi, jadi energi malnutrisi. Jadi malnutrisi itu ada dua, ada kegemukan, ada kekurangan gitu. Nah itu dua-duanya beresiko tuh untuk kemudian nantinya meningkatkan resiko terjadinya celah bibir pada si bayinya gitu. Ya itu sih paling yang harus diperhatikan dari ibu masalah gizi ya. Jadi pasien-pasien atau perempuan-perempuan yang mau menikah ya atau mau hamil, hamil yang kedua atau yang selanjutnya, yang ketiga dan seterusnya, kalau bisa 3 bulan sebelumnya perhatikan berat badannya dulu, diidealkan dulu ya kan. Kalau yang kurang ya dinaikin, kalau yang lebih ya dikurangin ya kalau bisa ideal. Nah, terus habis itu apalagi asam folatnya jangan lupa diminum. Anemia, zat besinya, selain ya anemia kan bisa macam-macam ya, bisa defisiensi zat besi, bisa defisiensi B6, bisa B12 atau justru kelainan talasemia. Nah, talasemia ini juga harusnya sih kita ada screening ya, tapi belum sih, belum sampai sini. Harusnya sih ada screening talasemia, hemofilia untuk ibu-ibu yang catim gitu ya, yang mau menikah ataupun yang mau hamil. Ya, seperti itu dok. Kira ada tambahan penilaian. Terima kasih dok. Itu tadi multifaktorial ya, bisa mungkin dan ada mungkin yang tidak bisa diintervensi ya karena kan non sindromik ya, berbagai macam ini penyebab. Salah satu poin yang saya tangkap bahwa obesitas ya dia bukan overweight atau underweight itu bermasalah pastinya. Ya potensi untuk terjadi itu tadi kelainan seperti yang disebutkan Dokter Kartika itu sangat besar kemungkinan bisa terjadi. Ya, memang perempuan apa ya agak banyak masalahnya karena kelenjarnya banyak, hormonnya juga banyak. Kemudian dia ada menopause, itu juga bikin bikin masalah dia. Mungkin dilanjut dengan Dokter Soleh, dok ya. Kira-kira kalau misalnya kejadiannya sudah terjadi celah bibir atau ya sudah lahir, kemudian terjadi kelainan seperti yang judul di atas ya, celah bibir dan langit-langit, dia kan harus ngejar tuh untuk penata laksanaannya nanti, ya. Kira-kira bagaimana peran nutrisi untuk supaya dia mendapat mencapai berat badan yang layak untuk dioperasi misalnya. Karena saya tahu bahwa ini pasti mengikut rule of thumb ya Prof. Ya, rule of thumb itu lebih dari 10 pon, HB lebih dari 10, kemudian umur lebih dari 10 minggu, kira-kira begitu. Ya, komentarnya dok, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang Prof. Tajrin ke Kabupaten Nukan di Rumah Sakit Nukan satu-satunya di sini. Senang kami semuanya menyambut Prof. datang ada di sini. Apalagi bisa memberikan penyegaran mungkin buat terkait dengan bibir sumbing ini. Ya, terus terang beberapa ya hari yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ya beberapa pasiennya kita itu tidak
maksimal proses untuk mengeksekusi, karena ya itu tadi memang kalau mungkin menurut saya kalau ada yang spesifikasinya biasanya kan dirujuk ke bedah plastik atau sekarang ada bedah mulut, itu bisa jauh lebih fokus merawat terkait dengan bibir sumbingnya. Nah, tugas saya hari ini adalah diberikan materi oleh panitia bagaimana pemberian nutrisinya pada saat bayi sudah lahir. Tadi yang sudah disampaikan Dokter Kartika ini terkait dengan ketika masih proses konsepsi di kehamilan. Tentu semua ibu, ke semua orang tua tidak ada yang berkeinginan anaknya seperti ini, ya. Tetapi dari angka-angka statistik tidak bisa kita pungkiri bahwa 3.000 kelahiran sampai dengan 6.000 kelahiran ada satu atau dua yang seperti ini. Apakah dia masuk kelompok yang sindromik atau non sindromik, kita tidak tahu. Sama halnya dengan hipotiroid kongenital. Hipotiroid kongenital ini adalah kekurangan hormon pada anak yang mau tidak mau dia harus minum hormon seumur hidup. Sama juga statusnya, per 3 kelahiran ada satu. Saya sudah 7 tahun dokter anak sini, baru saya temukan 2. Tetapi saya heran, bibir sumbing ini banyak. Kayaknya statistiknya yang saya baca dengan 3.000, kayaknya kurang dari 3.000, mungkin bisa dicerahkan kita sama Prof nanti. Kira-kira itu angka kemunculan bibir sumbing itu per berapa kelahiran. Kalau saya baca statistiknya sekitar 3.000. Tapi saya lihat di kan banyak. Banyak. Tadi yang screening kemarin ada 20-30-an. Artinya mungkin sekitar 2.000 atau 1.000. Nah, kembali ke tugasnya saya adalah ketika bayi lahir, ya, kita bahas dulu yang tanpa masalah dengan pernapasan, tanpa masalah dengan berat badan, ya. Jadi kalau lahir dengan yang misalnya di rumah sakit, dari awal dokter obstetrinya, dokter kandungannya, dokter Kartika dan kawan-kawan sudah menginformasikan bahwa akan lahir usia kehamilan 39 minggu, berat badan 2.900 atau 3.000 tanpa masalah. Nah, itu beban pikirannya kita tidak terlalu berat. Tapi kalau dia sudah sampaikan ke kita, berat badan 1.700 1.300, keluar kemudian nafasnya seperti ini, nah itu yang jadi masalah berat. Ya, jadi ada beberapa tipe yang kita memang harus perhatikan. Yang pertama mungkin adalah bayi yang lahir memang tidak BBLR, berat badannya di atas 2.500, tidak ada gangguan nafas, tidak ada gangguan kardiovaskular, ya. Maka perawatannya itu seharusnya di ruang perawatan bayi atau perinatologi atau level 2. Jadi kalau misalnya ibu, bapak semuanya ada keluarga yang sudah terdeteksi dari awal oleh dokter obstetri atau bidan pada USG, kan itu bisa dideteksi dok ya, sejak awal ya. Artinya itu diharuskan di rumah sakit. Karena apa? Yang pertama, pada saat dia lahir, bayi harus mendapatkan ASI sesegera mungkin. Nah, tetapi pada saat lahir tidak memungkinkan, karena bayi dengan bibir sumbing kan sebenarnya ada 3 masalah besar. Yang pertama yang kita khawatirkan singkirkan adalah gangguan pernapasan atau tidak. Yang kedua gangguan pencernaan. Nah itu. Yang 3 dan 4 itu misalnya gangguan telinga dan bicara itu seiring dengan waktu. Tapi yang paling penting adalah gangguan pernapasan. Ya, karena sering sekali bermasalah ada gangguan pernapasan. Nah kalau gangguan pernapasan otomatis dari kita pediatrik akan mengatasi dulu gangguan pernapasannya. Terus yang kedua, memungkinkan tidak kita memberikan pemberian ASI dini misalnya. Jadi kita harus ada pasang oral gastric tube dulu, memastikan lambungnya ya siap dapat makan atau tidak. Kalau siap dapat makan, ya secara otomatis. Artinya bebannya kita untuk mengawal dan merawat bayinya ini tidak bakal lama, insya Allah. Ya, biasanya kita pasangkan oral gastric tube sambil kita memastikan bahwa lambung siap menerima makanan. Ya, tapi kalau misalnya semua tidak ada masalah,
ya. Kemudian celah bibirnya juga tidak ada celah lagi, hanya celah bibir saja. Sebenarnya kita bisa coba langsung untuk IMD, kita bisa coba untuk memberikan menetes. Karena ada teknik-teknik tertentunya yang bisa kita lakukan. Tapi itu harus kita lakukan di ruang perawatan bayi. Karena yang kita paling khawatirkan itu adalah pada saat dia minum bisa terjadi aspirasi, orang sebut sebagai tersedak. Ya, jadi masalah baru lagi perawatannya. Awalnya tidak ada masalah pernapasan, akhirnya muncul lagi masalah yang baru terkait dengan respirasinya. Jadi, sedapat mungkin ketika terdeteksi bahwa ada gangguan di bibirnya, maka harus di rumah sakit, ya. Nah, harus di rumah sakit dilakukan proses persalinannya, apakah operasi sesar ataukah normal, itu nanti kebijakannya dokter kandungan. Tetapi untuk bayinya kita harus mengobservasi di ruang perawatan bayi. Itu untuk yang bayi-bayi yang memang lahir tidak ada masalah dari awalnya, ya, tidak ada gangguan pencernaan, tidak ada gangguan perdarahan, tidak ada gangguan kardiovaskular, tidak ada gangguan pernafasan. Itu bisa kita lakukan di ruang perawatan 2 atau perawatan 1, karena perinatologi atau NICU saat ini kan kita ada level 1, level 2 dan level 3. Jadi kemungkinan kita hanya maksimal di level 2 saja. Kalau bagus dalam 2 hari ini mungkin kita bisa ajari cara memberikan ASI. Ini yang kita cerita yang tanpa sindrom, ya, tanpa gangguan pernapasan. Tapi bila mana ada gangguan pernapasan, maka secara otomatis ya kita harus berikan perawatan khusus di perinatologi. Pertama, pasti kita akan memberikan kebutuhan nutrisinya melalui dengan IV intravenous. Yang kedua, kemungkinan besar kita akan berikan awalnya adalah nutrisi parenteral. Yang ketiga, kalau sudah bisa beradaptasi semuanya itu, kita lepas, baru kemudian perlahan-lahan kita menggunakan hanya di oral gastric tube. Setelah bagus kondisinya ini, kemungkinan baru kita mungkin turun menggunakan, biasanya ada alat dot spesial. Nah, mungkin itu bisa juga nanti dijelaskan sama Prof. Ya, idealnya bagaimana sih bentuk-bentuk alat dot spesial ini, karena selama ini nah kita ini ilmunya hanya ilmu yang turun menurun aja kita lihat, tapi mungkin dari Prof mungkin di bagian bedah mulut mungkin ada ilmu strategisnya, ada selain daripada itu yang selama ini kita punya ini hanya menggunakan untuk akses ketika dia sudah bisa lambungnya dapat makanan. Nah, kita bisa memberikan oral gastric tube. Kalau sudah mampu kita ajari pakai dot, dia ada dot spesial bentuknya. Nanti setelah itu bagus itu dan kita meyakinkan bahwa ibunya sudah bisa merawat, baru kita serahkan ke orang tuanya, tapi perlu edukasi. Poinnya adalah saya mau sampaikan, ketika awal pertama kali terdeteksi ketika hamilan, maka yang kami minta dari pediatrik, tolong persalinannya di rumah sakit supaya yang kita khawatirkan terkait dengan aspirasi, kan itu ada beberapa kasus, ya. Ada beberapa kasus menyebabkan kalau sudah aspirasi menjadi gangguan infeksi pada paru, berujung sepsis, kemudian berujung kematian terkait dengan pengetahuan dari ibunya. Tetapi kalau misalnya terdeteksi dan kemudian persalinan itu di rumah sakit, insya Allah bisa kita kawal ini sampai ibunya betul-betul bisa meyakinkan bahwa bisa merawat bayinya, baru kita pulangkan. Nah, itu khusus bayi-bayi yang memang lahir di atas 2.500 tanpa gangguan pernapasan. Sekarang bagaimana dengan bayi-bayi yang lahir dengan di bawah 1.500 ya, BBLSR, bayi berat lahir sangat rendah. Nah, yang begini nih tentu perawatannya jauh lebih panjang. Nutrisinya pun jauh lebih rumit. Karena yang pertama adalah adaptasi ususnya apakah sudah siap atau diberikan. Kalau sudah siap, apakah dari asupan mulutnya sudah siap atau tidak. Ya, nah, jadi ada 2 langkah. Nah, yang pertama kita meyakinkan usus ini sudah siap atau tidak. Ya, kalau misal tidak siap berarti sepanjang itu kita berikan nutrisi parenteral dulu dengan hitungan kebutuhan karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, mikronutrien berapa untuk dilawat beberapa hari yang akan datang. Dan tentu perawatannya jauh lebih panjang terkait dengan itu. Nah, bagaimana setelah misalnya selesai perawatan di NICU, kemudian pindah ke perinatologi, kemudian pindah ke rumah. Nah, setelah perawatan di rumah sakit, tentu kita harapkan orang tua ini sangat-sangat bisa kita percaya bisa merawat anaknya.
Itu harus kita yakinkan. Kalau ibunya belum meyakinkan untuk dirawat, jangan dilepas. Karena risikonya besar. Utamanya apalagi kalau yang palatunnya itu tinggi sekali, pecahnya ke atas itu resiko sekali. Nah, itu yang ada pengalaman kita terkait dengan hal itu. Ya, jadi terkait dengan itu harus ada penanganan khusus dan itu insya Allah kita selalu kolaborasi sekarang. Kita bersyukur ada dokter Arfa sekarang sama dokter Nila di rumah sakit, jadi kita lebih enak komunikasinya sekarang untuk terkait dengan perawatan-perawatan yang bedah mulut ini. Jadi selama ini ada beberapa mungkin agak susah, kadang-kadang dikirim ke Tarakan, ke Balikpapan dan lain sebagainya. Nah, kita bersyukur pemerintah daerah Nunukan sudah punya 2 aset ini, dokter Arfa dan dokter Nila. Dari keluarga-keluarga yang mendapat cobaan seperti ini, insya Allah ada jalan keluarnya. Itu aja mungkin penyampaian dari saya terkait dengan pemberian nutrisi parenteralnya pada masa kelahiran. Nanti mungkin kita diskusi saja nanti yang lebih detailnya mungkin seperti apa yang diinginkan para ibu-ibu terkait dengan sakit seperti ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih dok ya penjelasan supporting nutrisi spesial untuk case-case yang khusus seperti ini. Nah, nanti kita diskusi ya untuk itu. Kemudian Prof. Tajrin kami persilahkan untuk memberikan penjelasan, pencerahan bagi kita semua tentang penata dan terapi lanjutan untuk pasien-pasien dengan kelainan celah bibir dan celah mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih yang terkhusus dari moderator dan Dr. Soleh dan Dr. Kartika. Terima kasih. Saya bersyukur sampai di Rumah Sakit Nunukan ini langsung dipanggil. Mudah-mudahan itu doa. Saya masih associate profesor. Ya, jadi tapi kalau di Indonesia tidak ditulis. Kalau di luar negeri sudah ditulis, tapi kalau di Indonesia kita tidak tulis. Karena mungkin santunnya kita kepada guru-guru. Jadi tidak ditulis. Mudah-mudahan doanya bisa diijabah lebih cepat ya dok ya. Makasih banyak. Alhamdulillah kita hari ini berdiskusi dan ini menarik karena beberapa tempat yang kami datang itu tidak pernah membuat hal seperti ini. Ya, walaupun kami di Makassar, kami punya komunitas. Ya, kalau di kami itu dok di Makassar itu di yayasan kami itu ada konsultan objinnya, ada Dokter Maisuri. Ya, dari anaknya itu ada Dokter Bob sama Dokter Aida. Jadi sejak awal memang kita kolaborasi. Jadi kami kolaborasi bagaimana terutama memberikan informasi kepada orang tua atau pasien yang mengalami celah bibir dan lelangit ini. Nah, untuk di bidangnya kami di bedah mulut dan maksilofasial sebagai informasi bahwa profesi yang mengadakan pengobatan langsung operasi terhadap celah bibir ini seperti yang dikatakan oleh Dr. Soleh tadi ada bedah plastik dan oleh bedah mulut. Nah, 10 tahun terakhir kami memasukkan program operasi bibir sumbing ini sebagai program unggulan di bedah mulut dan maksilofasial di Indonesia. Ya, sehingga salah satu target paling besar adalah pengentasan pasien celah bibir dan lelangit. Dan ini memang juga sejalan dengan program pemerintah dan karena tingginya ya insidensi dan kejadian dok. Jadi kalau di Indonesia itu 700 kelahiran ada 1 kelahiran celah bibir yang hidup. Jadi kita sudah bersama seluruh profesi menyimpulkan bahwa dari penelitian yang kita lakukan bahwa kita itu kira-kira 700 kelahiran dan ada 1
ya bibir sumbing yang lahir hidup. Jadi insidensinya jauh tinggi sekali dan di mana-mana pasti ada di seluruh Indonesia. Jadi kami dok di yayasan kami itu sudah lebih dari 2.000, hampir 3.000, sedikit lagi 3.000 pasien yang kita sudah lakukan operasi yang kami dokumentasi. Jadi sekarang itu di yayasan kami di RSGM juga itu kami sudah dokumentasi 2.900 pasien. Walaupun kami sudah melakukan operasi sekitar 5.000 sejak tahun 2005. Ya, jadi sangat banyak. Jadi tinggi sekali dan ini hanya di kawasan Sulawesi, ya, Kalimantan dan Papua. Jadi Sulawesi, Kalimantan, Papua, Maluku. Itu. Jadi saking tingginya. Ini belum kita masuk ke NTT, NTB di Jawa maupun di Sumatera. Jadi tinggi sekali, bahkan data founding kita itu Smile Trend bahwa setiap tahunnya seluruh profesi itu melakukan operasi sekitar 5.000. Jadi ada kami sendiri, lalu bedah plastik, lalu bedah itu melakukan operasi sekitar 5.000 pasien per tahunnya yang dibawa founder Smile Trend. Jadi kita bekerja sama dengan Smile Trend untuk melakukan operasi ini. Jadi tinggi sekali. Nah, untuk sejawat, jadi pesan yang kami mau sampaikan, ya karena tadi ada pesan dari Dr. Kartika dalam hal ini intrauterin sebelum pasien lahir. Dan Dr. Soleh pada saat pasien lahir bagaimana dia bisa sehat untuk dioperasi. Nah, kalau kami ini mau menyampaikan kepada sejawat karena pasien-pasien seperti ini tuh dok, ya sejawat sekalian, dia tidak akan pernah kita lihat langsung di daerah kita. Makanya kalau kami buat proposal kerjasama dengan pemerintah daerah, kalau bukan PID atau Ikatan Bidan, Ikatan Perawat atau dokter gigi PDGI, mereka akan jawabannya satu, tidak ada di kampung saya, tidak ada. Nah, karena dia pernah lihat. Tapi pada saat kita umumkan untuk kita screening, baru dia bermunculan. Ternyata ada pola yang menarik di kehidupan kita, terutama di kawasan timur. Anak yang lahir disembunyikan, ya diasingkan ke keluarga yang ada di kampung yang hiruk pikuknya tidak ada, atau di umur sekolah anaknya tidak sekolah. Nah, sehingga jarang sekali kita temukan pasien di jalan. Ada yang berani, tapi itu dieksploitasi, dijadikan peminta-minta. Karena keadaan fisiknya sehingga dia dijadikan pengemis. Nah, ini sudah kami data semua, dok. Nah, oleh karena itu kita terutama mohon kami dibantu apabila ada pasien-pasien seperti ini, maka segera dimotivasi untuk bisa dilakukan, ya bisa dikumpulkan sehingga kita bisa melakukan terapi. Seperti di Nunukan ini, saya salut sekali dengan tim, ya tim Rumah Sakit Nunukan, ya termasuk Dokter Arfa dan timnya, karena tidak lebih dari 2 minggu ya mengumpulkan pasien itu sudah bisa mengumpulkan sekitar 20 lebih. Dan ini surprise sekali menurut kami, ya jarang-jarang kita bisa mengumpulkan. Artinya di daerah kita itu sangat banyak sebenarnya. Nah, ini kita bisa buat program, ya program bersama. Insya Allah kita support untuk ke depan bahwa ini harus kita lakukan. Kita lakukan lagi. Nah, jadi saya berterima kasih kepada Dr. Kartika dan Dr. Soleh tadi telah menjelaskan. Nah, apa yang disampaikan tadi Bapak Ibu sekalian oleh Dr. Kartika, kalau di kami itu kami sudah bekerja sama dengan Objin, ya Objin. Jadi ada screening istilahnya sebelum si bayi lahir. Nah, ini untuk mempersiapkan kondisi psikologis orang tua. Itu yang paling berat.
Ya, jadi di tim kami itu misalnya karena dia sudah bisa terdeteksi di umur 5 sampai 7 bulan kehamilan ya dok ya. Nah, kalau sudah di USG biasanya apa namanya itu terdeteksi. Nah, disinilah mulai peran dokter Objin. Nah, jadi kami kerjasama bahwa itu menginformasikan ke kami dan mempersiapkan kondisi psikologis orang tua, terutama orang tua yang berpendidikan. Ini yang paling tidak bisa terima. Nah, apa yang harus disampaikan? Ini mungkin bisa kita apa namanya buat suatu tim juga, bahwa apa yang harus kita sampaikan kepada orang tua yang apa namanya yang potensi terjadinya celah bibir ini, harus dipersiapkan bahwa anaknya bisa normal kembali. Bahwa dengan operasi yang program yang diikuti dengan baik, maka anak ini akan bisa normal seperti orang biasa. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau dia sejak bayi, dia akan tidak pernah terlihat seperti orang yang pernah bibir sumbing kalau ditangani sejak awal. Nah, inilah yang harus menjadi antisipasi kita tadi yang disampaikan oleh Dokter Kartika. Karena kenapa? Secara genetik ya ada 20 sampai 70% dia akan turun. Ya, turun ke, jadi walaupun dia sudah dioperasi sudah normal. Ya, jadi kalau dia menikah sama orang yang normal, dia akan potensi menurunkan bayi yang celah bibir. Ya, padahal heran bapaknya, dok, ini dari mana ya dok ya? Kok saya tidak ada keturunan kami? Ternyata istrinya yang pernah, tapi istrinya tidak terus terang. Ini pengalaman hidup yang sudah kami alami semua. Ya, bagaimana mereka baru sadar setelah anaknya lahir, oh ternyata ada potensi ini dari mana? Dari kakeknya, dari neneknya dan seterusnya. Nah, ini yang selalu harus kita siapkan mentalnya. Nah, ini banyak kita temukan ya pasien-pasien seperti ini. Nah, apa yang dijelaskan Dokter Soleh tadi itu lebih tidak kalah pentingnya, ya. Lahir dengan infeksi, ya, karena tidak lahir di rumah sakit, ini lebih berat, ya. Orang tuanya mau secepat mungkin ya dilakukan operasi supaya malunya tidak lama dan seterusnya, tapi ada hal yang harus dipenuhi. Nah, inilah pentingnya kolaborasi. Ya, alhamdulillah kalau di Makassar itu, alhamdulillah kami sudah punya komunitas, sehingga di Rumah Sakit Gigi dan Mulut kami pusatkan sebagai pusat terapi celah bibir dan langit. Itu sudah melakukan operasi 3 sampai 5 per hari. Ya. Jadi urutannya itu Bapak Ibu sekalian, nanti ini sebagai informasi ya supaya bisa membantu kita, apakah kita mau lanjut di sini atau kita kirim ke Balikpapan kah, atau Samarinda atau ke Makassar. Ya, di umur 3 bulan kalau dia memenuhi syarat ya seperti yang dijelaskan oleh Dr. Soleh tadi ya, termasuk rule of 10-nya, di umur 3 bulan kita operasi bibir sumbingnya. Ya, kita operasi bibir sumbingnya, lalu setelah itu di umur 18 bulan ya kita operasi lelangitnya, operasi celah langit-langit. Lalu di umur 9 tahun dia kita operasi gusinya. Ya, jadi urutan ini begitu panjang. Tetapi dia akan normal pada saat dia mengikuti program yang kita. Nah, di antara umur 3 tahun sampai 2 tahun ada terapi bicara di dalamnya. Jadi sejak mulai mereka belajar bicara, ya, pasien itu sudah diajar terapi bicara namanya. Itu kalau di kami itu di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas itu sudah ada. Jadi sejak awal yang kita sudah operasi 3 bulan, sudah operasi langit-langit 18 bulan, kita sudah siapkan untuk terapi bicara. Dan biasanya hampir 90% normal kalau dia mengikuti program. Nah, jadi satu ciri khas yang kami dapatkan di Nunukan ini yang melihat bahwa jarang mendapat
sentuhan bakti sosial dan operasi di daerah kita ini, karena seluruhnya sudah dewasa. Ya, yang datang di sini itu dewasa semua. Ya, dan itu menyulitkan kami. Kenapa menyulitkan? Operasi cerah langit-langit kalau dia sudah dewasa itu 4 sampai 5 kali lebih sulit dibanding masih bayi, masih 18 bulan. Karena kenapa? Pembuluh darahnya sudah besar-besar, ya sudah punya penyakit. Makanya ada yang saya screening kemarin, ada 2 orang yang ada potensi TB, ya itu kita tunda untuk dilakukan terapi, bukan dibatalkan, ditunda. Ya, ditunda untuk dilakukan terapi. Bahkan ada yang 50 tahun. Ya, ada yang 50 tahun yang bibir sumbing. Nah, ini jarang kita dapatkan di tempat lain, Dok. Mungkin kita dapatkan sini karena mungkin jarang dilakukan bakti sosial. Nah, saya kira komunitas kita dari ID, dari perawat, bidan, dan PDGI bisa bersama untuk kedepannya. Insya Allah kami siap ya support untuk misalnya tahun depan mau diadakan lagi, itu sebaiknya kita mulai mempersiapkan supaya masyarakat kita bisa tertolong dengan baik. Nah, ini yang penting sekali. Apalagi di rumah sakit kita ini sudah ada informasi dari anak, ya, informasi dari Objin, ini bisa menuntaskan ya apa yang dialami oleh penderita. Nah, jadi dari kami insya Allah siap, termasuk terapi lanjutnya. Ya, termasuk terapi lanjut, misalnya mereka mau terapi bicara dan seterusnya, itu bisa. Ya, bisa kita siapkan sistem untuk melakukan terapi. Nah, bidang kami itu inilah, ya inilah bidang kami yang lakukan, sehingga kolaborasi antara Objin dan anak itu penting sekali, karena tidak mungkin kami berani melakukan operasi kalau dia tidak memenuhi syarat. Ya, baik dari infeksinya di ACC oleh dokter anak, ya ada infeksi di paru atau dia sementara infeksi akut, atau dia sindrom. Ya, sindrom itu maksudnya begini. Seperti yang dijelaskan oleh dokter Kartika tadi, bahwa ada 2 tipe celah bibir atau penyakit kongenital ini. Ada hanya sindrom dan non sindrom. Non sindrom itu berarti dia murni penyakit kongenital. Jadi cuma penyakit di bibirnya saja. Kalau dia sindrom berarti mungkin ada kongenital lain seperti di jantung, ya di paru-paru atau yang lain. Sehingga kita harus lebih hati-hati. Nah, kita biasanya melibatkan dokter anak lebih dalam. Kalau kita temukan ada anak yang bibir sumbing tidak ada jarinya 1, atau bibir sumbing lebih jarinya, itu namanya sindrom. Nah, berarti kemungkinan ada kelainan lain yang terjadi di dalam tubuhnya, terutama jantungnya yang berbahaya. Ya, terutama yang jantungnya. Nah, trisomi tadi itu banyak sekali, sehingga kita harus hati-hati, karena Bapak Ibu sekalian, kita melaksanakan bakti sosial itu tidak menurunkan standar elektif. Karena ini elektif, adalah operasi yang direncanakan dengan baik. Makanya tidak ada yang kami turunkan. Ya, toraks foto kita lakukan, diekspertise oleh radiolog, ya, lalu dievaluasi oleh anak dengan komunikasi dengan anestesi, ya, laboratorium darah kita lakukan, lalu kami screening sebelum operasi. Jadi semua standar elektif kami lakukan. Jadi jangan ragu dengan acara bakti sosial seperti ini. Ini yang perlu disampaikan ke masyarakat. Wah, jangan ragu, karena contoh sekarang ada 3 orang yang kami pending, ya karena memang tidak memenuhi syarat. Dia sementara infeksi dan ada yang lagi infeksi paru-paru. Nah, kalau ini membahayakan operatornya. Nah, sayang kan kalau pulang dari Nunukan malah terpapar infeksi paru-paru. Apalagi sekarang ini menjadi program andalan pemerintah, salah satu adalah penuntasan TB. Nah, ini juga kita bisa buat program, ya, bagaimana kita ini bisa masuk dalam membantu pemerintah menuntaskan TB. Karena kenapa, Bapak Ibu sekalian? Pasien-pasien celah bibir ini, Dok, ya,
karena dia tidak ada hidungnya ini terbelah, bibirnya terbelah, sehingga seluruh udara yang lewat di depannya itu dia hisap semua. Seandainya ada nyamuk juga dia bisa hisap juga masuk. Jadi saking 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 bermasalahnya mereka, kasihan. Artinya potensi infeksi paru-paru itu tinggi sekali. Nah, tinggi sekali. Oleh karena itu kita sangat berhati-hati. Ya, itu saja mungkin sebagai pengantar sebelum kita diskusi yang jelas bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, terutama teman-teman yang ada di Nunukan ini. Kami sangat bangga punya program seperti ini, ya, dan kepedulian. Ya, biasanya kalau kami ini dok, maksudnya kesannya begini, bisa membandingkan di mana kami datang. Kami sudah hampir seribuan rumah sakit yang kami datangi di Indonesia. Ya, lihat di mana yang lebih peduli dan di mana yang cuek. Jadi kami sudah, oh ini luar biasa di Nunukan ini, alhamdulillah kompak, ya, apa namanya, bersama. Ada yang santai saja, ya, tidak, ya begitulah kita saling ini, tidak menganggap bahwa ini adalah program yang harus kita kerjakan bersama. Di sini luar biasa, ya, kekompakan apa dan sebagainya, dan ini potensi. Nah, ini potensi yang bisa kita kembangkan. Kami juga di universitas menganggap dan berterima kasih kepada Rumah Sakit Nunukan dan tim ini. Ini akan kami sampaikan bahwa salah satu program yang menarik ini yang perlu dikembangkan di Rumah Sakit Nunukan ini. Terutama kalau mau bekerja sama dengan FK dan FKG, nah, bisa kita fasilitasi, ya, supaya ada jalan masuk lagi kan. Nah, sebelumnya, ya betul dok, karena kepeduliannya beda. Kami sudah dari Maluku, dari Papua, Kalimantan yang lain, ya. Kami itu hampir tiap tahun di Berau. Di Berau sudah 10 kali. Ya, jadi kami sudah yang paling rutin itu adalah Berau. Kebetulan ada alumni kita di sana yang aktif dan tidak habis-habis. Ya, coba bayangkan itu yang disampaikan oleh Dr. Soleh, bahwa banyak sekali. Ada yang lain, ada yang kita datang hari ini kan sudah hamil 9 bulan dok, ya. Misalnya pulang ki brojol mi bibir sumbing, berarti dia akan anu lagi. Jadi, dan kalau bicara tentang intervensi, mungkin nanti dokter Kartika dan dokter Soleh bisa sampaikan bagaimana intervensi nutrisi pra kehamilan itu yang penting. Dan yang paling penting sebenarnya jangan kasih menikah sesama orang sumbing. Cuman ini hati-hati kita bicara Pak. Ya Pak, mudah orang tersinggung kan. Harusnya jangan mereka saling jatuh cinta. Tapi ada juga yang saling jatuh cinta. Memang tidak apa-apa dok, memang sudah seperti itu. Jadi padahal potensi hampir 5 anaknya pasti sumbing semua. Nah, jadi susah dijelaskan ini bahwa memang dia multifaktorial. Nah, dan banyak yang baku ambil. Ya, banyak yang baku ambil. Banyak yang antar keluarga. Ini pentingnya apa? Sebelum edukasi, sebelum menikah dan setelah menikah harus dihindari apa? Ya, jangan apa, nutrisinya perbaiki di trimester pertama. Trimester pertama, karena itu banyak yang kejadian. Karena bibir sumbing ini teorinya multifaktorial dok. Ya, dia ada genetik dan faktor lingkungan. Biar ada apa namanya, genetiknya full, kalau tidak ada faktor pencetusnya dia akan tidak terjadi. Nah ini yang khas. Ya. Saya kira demikian dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diskusinya sangat menarik ya, terutama untuk kasus-kasus seperti ini, karena ternyata faktor psikologis juga itu menjadi catatan tersendiri ya untuk kasus-kasus seperti ini. Faktor ketidaktahuan, kebingungan, mungkin mereka akan kemana. Seperti yang Prof. Tajudin tadi ngomong, bahwa yang kita data lebih banyak sebenarnya yang tidak terdata, karena mungkin ya itu tadi, mereka tidak tahu, mereka takut, atau dan seterusnya. Ya. Baik, mungkin dari audiens
Ada yang ingin bertanya atau ada komentar? Ya, kami persilahkan. Ini juga menjadi bahan edukasi ke masyarakat karena ini live ya, ya eh, sangat bagus ya untuk konseling sekalian ke masyarakat. Mungkin ada komentar atau pertanyaan? Ada yang punya pengalaman? Ya, bagaimana pengalamannya? Ya kan, ya enggak ada yang awam kayaknya, bro. Kalau belum ada, saya bacakan pertanyaan live Zoom ya. Di sini ada yang bertanya, eh, kalau bapak ibunya bibir sumbing saat ibunya hamil, apakah anaknya juga sumbing? Eh, Kemudian kalau anak sumbing minum susunya bagus, tetapkah perlu dioperasi? Ya. Selanjutnya, kalau operasi ini teknis ini, kalau operasi bibir sumbing yang lebar, apakah diambil, diambil dari bagian tubuh mana untuk dipakai menutup? Ya ini teknisnya. Mungkin dari siapa nih? Saya juga ah ya, dari ya betul. Ya oke. Ya kita atur dulu. Ya ini tadi terkait mungkin secara ilmiah mungkin genetiknya ya. Kalau bapak ibunya sumbing, apakah ketika ibu hamil apakah anaknya juga sumbing ya? Mungkin silakan dokter Kartika bisa. Ya, oke. Ya tadi mungkin udah dijawab ya dok ya sama Ya. Prof. Fajrin tadi. Memang ada faktor genetik juga, terus ada faktor lingkungan juga ya. Ya kalau yang faktor genetiknya tadi ternyata yang dari keluarga itu sangat-sangat misalnya ibunya ada bibir sumbing, ada resiko anaknya juga kena bibir sumbing, apalagi kalau dua-duanya bibir sumbing. Nah, cuman kalau yang sindromik juga bisa. Nah, terus kalau sindromik artinya ada kelainan bibir, ada kelainan jantung, ada kelainan kaki, misalnya kakinya talipes gitu-gitu ya. Itu kan udah kelainan yang nyata sekali ya, sifatnya kromosomal, mungkin ada kromosom trisomi 13 atau 18 atau yang lain-lain ya. Itu tuh agak sulit dicegahnya ya, tapi lebih tinggi resikonya pada wanita yang hamilnya di atas usia 35 tahun. Artinya kan ini benar-benar kualitas oosit atau kualitas telur dari wanita itu sangat berpengaruh juga. Makanya edukasi prakonsepsi dari mulai artinya sebelum menikah itu ya kita harus ngasih masuk di situ. Makanya ini juga makanya mungkin ya nanti ke depannya kelainan-kelainan genetik atau kelainan bentuk pada janin gitu ya, mungkin seperti kelainan jantung, kelainan facial cleft atau neurotube yang ada faktor genetik dan atau ada faktor kromosomalnya mungkin akan semakin meningkat ya. Soalnya kan sekarang-sekarang ini kan wanita kan berkarir ya. Mereka menunda pernikahan nih. Akhirnya kan usia di atas 35 baru menikah. Usia 38 baru hamil. Sementara kita tahu bahwa eh, oosit atau telur, bakal telurnya si wanita itu kualitasnya kan semakin turun. Di atas 35 itu kita akan sulit mendapatkan oosit yang euploid. Yang banyaknya kan yang trisomi ya, istilahnya aneuploidinya tuh meningkat. Nah, kalau aneuploidinya meningkat ketemu sama sperma yang jelek juga, ya sperma yang bagus pun tetap bisa jadi aneuploidi juga, akhirnya kelainan kromosom gitu. Jadi gimana cara mencegahnya? Ya, kalau saya boleh sih kalau jodohnya cepat ya jangan lambat-lambat nikahnya ya perempuan. Terus jangan ditunda-tunda hamilnya gitu ya. Terus yang kedua adalah faktor yang jelas-jelas merupakan salah satu faktor lingkungan juga yang berpengaruh di cleft juga, yaitu tadi asam folat harus diberikan 3 bulan sebelum konsepsi.
Terus juga masalah berat badan juga, kalau IMT-nya di atas 30 katanya resikonya jadi 1,5 kali, jadi kalau bisa di bawah itu. Terus kalau IMT-nya di bawah 18 juga ya selain makronutriennya, mikronutriennya juga pasti kurang, jadi harus diperbaiki berat badannya ya. Nah, kenapa dia bisa IMT-nya rendah? Mungkin ibunya kena TBC. Nah, tadi di Indonesia lagi banyak TBC nih, jadi bisa aja tuh kena TBC. Ada kemarin juga beberapa kasus pasiennya lingkar lengan atasnya cuma 18, berarti di bawah 23,5, berarti dia kan malnutrisi kek ya. Jadi itu juga tuh harus diperbaiki sebelum dia nikah ya. Ternyata ada TBC-nya, ya udah TBC-nya berarti harus diobatin juga karena sulit naik berat badan kalau ada TBC. Nah, terus apalagi selain tadi masalah berat badan, merokok. Nah, merokok juga udah jadi gaya hidup. Itu ternyata juga terkait dengan peningkatan resiko terjadinya celah bibir sama langitan. Nah, terus apalagi alkohol, terus penggunaan obat-obatan kejang. Jadi kalau yang ibunya mungkin ada depresi, kemudian dikasih obat-obatan tertentu atau kejang misalnya ya, yang ada epilepsi, ya obat-obatannya valproat atau benzodiazepin, ya hati-hati ya. Itu bisa meningkatkan resiko terjadinya celah-celah dan kelainan yang lainnya ya gitu. Jadi paling pencegahannya itu sih, pertama dari faktor usia ibu ya mempengaruhi, terus dari faktor berat badan, rokok, intinya gaya hidup ya, dan vitamin baik itu makro nutrien maupun mikronutrien. Kemudian yang lainnya adalah ketika hamil paling enggak kita harus USG pertama kali di trimester pertama, yaitu di 11 sampai 14 minggu untuk deteksi nuklear translusensi. Itu yang paling penting karena dari situ kita bisa melihat nih ada resiko tinggi enggak untuk terjadinya trisomi 13 atau 21. Nah, dari nuklear translusensi aja udah bisa terlihat. Kalau misalnya dia ada tebal, nuklear translusensinya lebih dari 3 mili, nanti kita lanjut lagi nih untuk lihat kelainan anatomi di usia 20 sampai 24 minggu. Nah, di situ tuh kita bisa lihat bibir sumbing ada apa enggak, mata ada katarak apa enggak, jantungnya gimana. Nah, kadang-kadang kita bisa lihat nih apa namanya ada talipes apa enggak. Tapi talipes sama agak susah sih dilihatnya. Nah, kayak gitu sih paling kalau dari kandungan. Mungkin tambahan dari Dokter Soleh. Dokter Soleh ini aman. Tadi yang bertanya di live Zoom itu kalau dia bersumbing kemudian apakah masih perlu dioperasi atau gimana? Silakan komentarnya dok. Ya, terima kasih. Sebelum masuk ke situ, ya terkait dengan bibir sumbing atau celah pada bibir dan langit-langit ini, karena kita tahu bahwa ini salah satu kelainan kongenital, maka sebenarnya kita harus advokasi sebenarnya dari pemerintah, ya, untuk menyampaikan bahwa perkawinan yang risiko dengan kelainan kongenital itu harus ada intervensi dari pemerintah juga, bukan hanya kelainan celah bibir, tapi kalau di anak itu sering sekali kita dapatkan adalah talasemia, hemofilia. Ya, makanya kalau di Eropa kayak Swedia, kemudian Swiss itu, ya penentu pernikahannya itu hasil screening. Walaupun cintanya sudah banget tidak bisa diputuskan, tapi dikasihkan bahwa ente kalau menikah ini 2 anak, dua-duanya hemofilia, mau seperti ini. Ya, jadi cintanya itu terputus oleh karena screening seperti itu. Tapi harus seperti itu karena anak dengan talasemia, ya anak dengan hemofilia, beban keluarganya luar biasa, ya. Bukan keluarga biasa yang tiap hari harus transfusi talasemia sumber hidup. Hemofilia yang harus dimasukkan obat yang seharga 1 Avanza. Gimana itu? Nah, sama juga dengan seperti ini, memang harus ada intervensi dari pemerintah, mungkin ya harus ada vokasinya. Ya mau menikah ya screening dulu. Ya memang ada riwayat-riwayatnya karena risikonya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi disampaikan sama Prof bahwa ternyata per 700 kelahiran
ada satu yang muncul. Nah mungkin itu yang benar, karena kalau per 3.000 tidak mungkin sebanyak itu yang kita temukan kemarin. Itu baru di Pulau Nunukan. Nah, belum Sebatik, belum Semenggaris, belum Mansalong, belum lagi daerah Malinau dan Krayan. Makanya tadi disampaikan itu kalau misalnya Berau bisa bikin setiap tahun kegiatan seperti ini, bagus juga kita agendakan, vokasi pemerintah kita bikin tahun ini di Pulau Nunukan, tahun depan misalnya di Rumah Sakit Sebatik, tahun depannya di Pulau Sebuku, sehingga orang yang misalnya tidak punya akses sama sekali terhadap ini bisa, karena memang punya anak dengan bibir sumbing itu luar biasa malunya keluarga itu yang disampaikan Prof tadi, ada permasalahan beban psikologis di keluarga. Nah, padahal untuk mereparasi ini asal sehat saja tidak butuh sampai berjam-jam. Tidak butuh berjam-jam, cuma karena tidak dia mendapatkan akses, ya akhirnya seperti itu. Ya kita bersyukur sekali sebenarnya untuk di Kabupaten Nunukan, Dr. Arfa, kemudian Dr. Nila bisa mengadakan acara ini dan kegiatan ini, ya sungguh ya semua mewakililah Kabupaten Nunukan ini mengucapkan terima kasih. Kalau Prof juga bisa menyempatkan datang. Nah terus terang beberapa bayinya kita yang lahir saat ini kita mau kawal pada saat itu, mau dikirim ke Tarakan, itu jadi problematika, belum lagi biayanya, ya, belum lagi misalnya nggak punya BPJS, banyak sekali yang sebenarnya tidak terdeteksi. Ini kalau masif mungkin dilakukan, direncanakan jauh hari sebelumnya, akan jauh lebih banyak lagi kita dapatkan. Jadi kami berharap sebenarnya mudah-mudahan Prof dan timnya dari Makassar Universitas bisa juga kita melakukan tiap tahun untuk seperti ini. Tentu rumah sakit pemerintah daerah dan rumah sakit sangat merespon hal ini. Nah, yang kedua masyarakat juga pasti senang karena banyak sekali utamanya yang minta maaf ya kalau saya menyebut suku Bugis ya, gengsinya tinggi sekali. Nah, akhirnya kalau dapat seperti ini malunya juga luar biasa, dia tutupi. Akhirnya yang korban adalah anaknya. Nah, karena kurang pengetahuannya, aksesnya tidak mendapatkan itu. Mudah-mudahan dengan acara begini bisa mendapatkan mereka yang selama ini menyembunyikan anaknya, ya itu bisa diselesaikan. Karena kalau ini terus-menerus kita biarkan, maka yang bermasalah sebenarnya anaknya. Dia akan tumbuh dengan percaya diri yang hilang. Itu masalah percaya diri yang hilang. Kalau misalnya dia yang tertutup sedikit, depan ini tertutup, tapi di belakang tertutup masih mudah. Tapi kalau sudah celahnya depan luar biasa, malunya luar biasa. Dan gitu kita membiarkan orang kesian, apalagi kalau dia hidup di ruang lingkup yang gampang pembulian, semakin tidak bisa dia berkembang dan impiannya semakin susah. Yaitu mungkin saya menyampaikan ini terkait dengan kondisi masyarakatnya kita di Nunukan. Kami harapannya mudah-mudahan tahun depan dibuat lagi seperti ini. Terkait dengan pertanyaan tadi itu, mama-mama itu, ya kalau misalnya dia celah bibirnya tidak terlalu besar, kemudian kebutuhan kalorinya terpenuhi melalui susu ataupun MPASI terpenuhi, berat badannya bagus, apakah perlu dioperasi atau tidak? Kalau saya ya tetap mewajibkan operasi karena banyak risiko yang muncul. Karena permasalahan yang muncul pada anak dengan bibir sumbing itu yang pertama memang adalah gangguan pernapasan yang bisa muncul. Kalau itu teratasi, gangguan pencernaan. Kalau itu teratasi, ada lagi yang sebenarnya yang mungkin kita lalai adalah gangguan pendengaran. Karena gangguan pendengaran ini akan bermasalah di celah ini akan produksi lendir sehingga lendirnya itu bisa sampai ke tuba osianya di telinganya. Itu bermasalah. Nah, mungkin ibunya aman-aman saja lihat anaknya tertutup celahnya sedikit di bibirnya, tapi ini ada masalah nanti. Ketika ada gangguan di telinga, secara otomatis ada gangguan di terapi bicaranya. Nah, so pasti itu. Jadi akan berempetan kemana-mana. Tapi kalau dia misalnya semua ini bagus, tidak telinga, tapi yang masalah adalah masalah kepercayaan diri anaknya. Kita membiarkan anak itu akan menjadi posisi yang tidak nyaman dalam proses perkembangan sosialisasinya dengan teman-temannya yang lain. Mungkin tertutupi ini, tapi pada saat dia ketawa dan dilihat sama temannya, kenapa lagi seperti itu, dia bisa dibully lagi. Nah, ia menghindari dari bully-bully seperti ini dan ada jalannya. Kalau saya tetap mewajibkan untuk dilakukan operasi, ya, karena kita melihat anak itu bukan hanya bukan masalah di sini saya, tapi harus melihat secara komprehensifnya, secara lengkap, ya. Itu mungkin menyampaikan dari saya. Terima kasih.
Ya, Pak, terkait dengan ini untuk Prof. Tajrin, ini dia bertanya, ya, teknis operasinya seperti apa? Silakan Prof. Oke, jadi sebelum saya jawab, satu dok yang disampaikan oleh Dokter Soleh tadi sama Dokter Kartika, eh, saya punya teman profesor dari Vietnam, itu adalah penderita celah bibir dan rahang. Artinya apa? Jadi dia sekarang membuat yayasan khusus untuk melakukan apa namanya, eh, membantu bayi-bayi di Vietnam yang lahir dengan kondisi celah bibir. Artinya apa? Anak-anak ini kalau diterapi sejak awal, ternyata ada beberapa penelitian di China dan di Vietnam dan Thailand itu melihat bahwa ternyata anak bibir sumbing itu, ya, yang kelainan celah bibir dan relangit itu atau yang lainnya, IQ-nya bagus, tinggi. Jadi bukan kayak retardasi mental, bukan. Jadi dia punya IQ bagus. Cuman memang ada kelainan anatomi di gigi apa di bibir dan langit-langitnya yang menyebabkan mereka bisa tidak sekolah dengan baik. Nah, artinya peran kita tinggi sekali untuk mengembalikan kepercayaan diri dari pasien sebenarnya. Dan sebelum di dulu itu dok, di Eropa dan beberapa negara Asia itu dulu dikembangkan sebelum ada konvensi Hanoi. Konvensi Hanoi tahun 997, ya, itu di sana itu tidak ada bayi yang lahir sumbing. Karena kenapa? Setelah di USG 3 sampai 6 bulan apa namanya ada potensi ini, dia determinasi, dia gugurkan. Nah, tapi setelah ada konvensi Hanoi tidak boleh lagi membunuh apa namanya benih yang ada di kandungan ibunya. Nah, sejak saat itu banyak sekali pasien yang lahir bibir sumbing. Ya, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Dokter Soleh tadi, screening ini adalah beban pemerintah sebenarnya, ya, baik screening, persiapan maupun intervensi, ya, terhadap trimester pertama kehamilan atau semua pengantin baru sebaiknya, terutama yang punya potensi celah bibir ada riwayat di keluarganya, itu dikasih nutrisi yang baik. Ya, mungkin program Pak Prabowo ini bisa kita masuk ini di sini, ya. Kami di Asosiasi Rumah Sakit Gigi, Asosiasi Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri itu mendukung program Pak Prabowo ini khusus untuk makan bergizi pasien-pasien yang kemungkinan kongenital. Nah, ini kita sudah buat konsepnya untuk bisa pencegahan. Jadi dari rumah sakit itu mereka nanti yang menikah yang ada potensi itu yang kita persiapkan untuk terapi gizi, terapi nutrisi dan seterusnya. Sehingga dengan begitu dia mungkin tidak terlahir karena tidak ada faktor lingkungannya. Nah, untuk teknik operasi, jadi Bapak Ibu sekalian, operasi itu kita punya teknik. Jadi ada sekitar 13, ya, 13 teknik untuk bibir saja. Ada 13 teknik, bayangkan. Jadi ada model kaki dan seterusnya ada, ya, ada namanya Millard, ya, ada namanya Tennyson, ya, ada namanya Cronin, ada Millard 1, ada Millard 2, ada strike line, ada banyak. Artinya apa? Dalam keadaan apapun modelnya, ya, kita mampu melakukan operasi tanpa mengambil daging dari manapun. Ya, jadi di masyarakat bilang bukan daging ayam yang kita ambil, ya, dok, ya. Ya, sehingga banyak cerita yang lucu kan dari operasi bibir sumbing kan, karena katanya ambil apa, mohon maaf ya, keluarga kita guyon, bukan bukan mengerdilkan atau menjatuhkan ini, tapi ini guyon kita sering cerita dengan keluarga penderita, karena dia tidak tahu ambil ini daging ayam katanya ditempel di sini, ya, tempel di sini. Setelah besar
tidak tumbuh kumisnya. Dia malu kan ada bekas. Akhirnya beli obat kumis. Dikasihlah obat kumis, ternyata bulu ayam yang tumbuh sendiri. Nah, jadi ini guyon saja untuk kita rileks bahwa itu dari flap, ya, metode, ada metodenya, Dok. Jadi kita tidak ambil kemana-mana. Ya, semua ada di bibir sini, seberapapun lebarnya. Nah, oleh karena itu pada saat lahir seperti yang dijelaskan oleh Dokter Soleh tadi, kalau ada yang dua itu yang bilateral, lalu premaksilanya itu yang bibir atasnya itu naik terlalu tinggi, itu harus kita buatkan alat, ya, yang berfungsi sedikit menurunkan jaringan yang tinggi itu dan berfungsi membantu makanan pada saat dia makan. Itu namanya nasoalveolar molding. Nah, jadi kita buatkan, ya, di sini kalau ada ahli prosto, ada dokter gigi ahli prosto, itu yang buat itu. Jadi kita buatkan alat supaya mencegah perkembangan celah semakin lebar, ya, dan mengarahkan celah itu menjadi lebih 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 simpel pada saat kita operasi. Nah, ini kalau di Makassar kami sudah buat seperti itu karena kami bisa intervensi. Ya, sehingga ada yang ekstrim. Kalau ada yang ekstrim, kami turunkan dulu ke ekstrimnya supaya menurunkan beratnya operasi. Tapi kalau di keadaan di daerah seperti ini, ya harus turun. Ya, makanya para konsultan turun pasti, ya, untuk melakukan operasi. Bukan berarti tidak bisa, memang dia lebih sulit. Ya, lebih sulit untuk dilakukan. Nah, kecuali untuk langit-langit, Dok, pertanyaan tadi, langit-langit itu kan di tengahnya yang hilang. Jadi dibuat flap kiri dan kanan, lalu dibawa ke tengah, dikasih baku sambung kan. Nah, pada saat sudah tersambung langit-langitnya, kan ada kosong di sampingnya. Ada kosong di samping yang flap ditinggalkan oleh tulang. Nah, itu bisa kami isi dengan lemak yang ada di pipinya. Nah, sehingga yang tirus-tirus, kalau yang cabi-cabi, kalau mau kasih kurang lemaknya bisa sama dokter bedah mulut. Ya, jadi kami biasa ambil lemak, ya, yang ada di pipi itu kami tarik keluar, lalu kami simpan di langit-langitnya, kami jahit, itu yang akan menggantikan mukosa. Jadi ini baru kurang lebih 3 tahun kami kembangkan di Indonesia. Ya, jadi kami sudah lakukan penelitian dan bagus. Jadi kita tidak meninggalkan tulang tanpa mukosa. Ya, jadi kita ambil. Jadi kalau ada di sini yang cabi-cabi, tidak senang dengan cabinya, boleh ke dokter Arfa, nanti diambil. Mungkin dokter Arfa tidak mau bikin itu karena kalau di kota-kota besar itu cukup mahal, ya, cukup mahal. Di Tarakan saja sudah dibikin sama teman saya yang datang ke sini, katanya sudah dibikinnya. Tapi harusnya itu adalah terapi untuk celah langit-langit. Jadi dia tidak ada kesempatan untuk terbuka tulang. Nah, langsung kita jahitkan. Jadi lemaknya itu yang kita ambil untuk mengisi bekas dari mukosa yang tidak tulang yang tidak tertutup mukosa. Jadi begitu, Dok. Semua ada tekniknya, insya Allah. Nanti kasih ke dokternya supaya bisa dilakukan terapi. Makasih. Oke, baik Prof. Sangat menarik ya. Dari tadi kita bicara hulu hilirnya penyakit dengan kelainan celah bibir dan celah langit-langitnya. Yang menjadi catatan penting di sini bahwa pencegahan atau intervensi makanan, faktor nutrisi itu sangat penting. Jadi makanan itu bisa merubah ekspresi gen. Walaupun dia genetik, secara genetik dia berpotensi dengan penyakit seperti ini, tapi kalau dia mendapat asupan makanan yang bagus, nutrisi yang bagus, makro mikronutrien terpenuhi semua, bisa tidak akan terjadi. Mungkin dari audiens ada yang mau berkomentar atau ada pengalaman teman-teman di puskesmas? Oke, satu, silakan Mike, panitia.
Terus, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Puja Putri. Di sini saya hendak bertanya. Tadi yang disampaikan dari Dokter Kartika ada beberapa penyebab, yaitu sindromik dari kelainan bawaan kromosom, yang kedua non-sindromik dari faktor lingkungan, kekurangan asam folat, faktor genetik, dan faktor luar yaitu obesitas. Pada saat saya mengambil nurse di Lamongan, saya mendapatkan satu pasien di ruang operasi. Pada saat kehamilan dari dokter objinnya mengatakan tidak terdeteksi, mulai dari USG-nya dengan hasil lainnya tidak terdeteksi bahwa anaknya mengalami bibir sumbing. Pada saat sudah mulai operasi SC dilakukan, ternyata anaknya lahir dengan bibir sumbing. Seperti itu. Apakah salah satu penyebab dari ibunya itu dari faktor obesitasnya atau bagaimana, Dok? Soalnya memang ibunya memang obesitas. Pada saat kami melakukan identifikasi ulang, konsumsi, gaya hidup semua terpenuhi, nutrisinya semua terpenuhi, asam folatnya semua dikonsumsi, obat-obatan yang dikasih dari dokter objinnya itu semua terpenuhi kayak gitu. Sampai dokter objinnya pun mengatakan pada saat di kehamilan tidak terdeteksi nih kayak gitu. Jadi yang saya tanyakan ini masih bingung nih, Dok. Apakah memang salah satu penyebabnya itu dari obesitasnya ataukah dari apa gitu, Dok? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin dikomentari sama Dokter Kartika. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, mudah-mudahan saya mencoba untuk menjawab ya. Kalau salah, mohon maaf. Jadi, saya juga pernah tuh dapat kayak gitu. Trimester 1 aman aja, NP normal. Trimester kedua 20-24 minggu nggak kelihatan mukanya. Tutup terus ya. Baru kelihatan pas udah mau lahir tuh 34 mingguan lah mau lahir. Baru kelihatan dia ngebuka. Ya, baru kelihatan deh ada bibir sumbingnya gitu ya. Terus ya, tapi itu dia bibir sumbing aja, nggak ada yang lain-lain ya. Berarti kan dia non sindromik kemungkinannya ya. Nah, kalau non sindromik ya tadi ada faktor genetiknya, tapi ada juga lebih besarnya ke faktor lingkungannya. Salah satunya obesitas. Nah, saya sendiri juga belum menemukan sebenarnya kaitannya gimana sih kok bisa obesitas bisa bikin jadi cleft palate gitu ya. Nah, itu masih belum tahu tuh. Cuman eh, malnutrisi dari dua faktor itu kan jadi kegemukan dan kekurangan itu memang dua-duanya tuh bikin metabolisme yang aneh sih di dalam tubuh ya. Jadi kayak misalnya obesitas, secara kan harusnya kelebihan dong dia, tapi ternyata mikronutriennya justru dia malah defisien gitu. Kayak misalnya orang-orang yang obes itu lebih cenderung mengalami defisiensi vitamin D3. Loh, Dok, vitamin D3 kan larut dalam lemak. Lah orang yang obes kan lemaknya banyak. Harusnya vitamin D3-nya tinggi dong. Ternyata enggak. Jadi ternyata vitamin D3 pada orang obes itu malah justru rendah gitu. Nah, apakah efek pooling jadi si vitamin D3 dalam plasmanya masuk ke dalam lemaknya sehingga dia turun? Itu bisa. Terus juga asam folat itu kan gunanya salah satunya kalau intraselulernya kan dia nanti akan berperan dalam proses sel proliferasi yaitu DNA metilasinya ya kan. Nah, itu apakah si obesitasnya itu karena banyak radikal bebasnya sehingga oke, asam folatnya sih berperan, tapi banyak faktor lain yang merusak si DNA-nya, sehingga oositnya juga kualitasnya nggak bagus. Nah, kalau oositnya kualitasnya nggak bagus, mungkin aja dia kromosomnya normal, tapi mungkin ada genetiknya yang salah. Karena kromosom kan gede ya, isinya kan untayan gen. Nah, di dalamnya itu kan gennya banyak ya kan. Nah, satu aja gennya itu ada yang salah, misalnya insersi atau SNPs atau ya yang kecil-kecil gitu, ya berakibat adanya kelainan genetik pada bayinya, ya akhirnya salah satunya berupa cleft lip gitu. Atau bisa juga mungkin cleft lipnya karena faktor lain, terutama kalau misalnya cleft lipnya bentuknya lebar ya, ada gangguan pada apa namanya middle facial cleft. Itu bisa juga terjadi karena amniotic band, jadi ada intrauterin gitu. Kadang nggak kelihatan memang. Jadi emang si anak
tuh gitu. Nah pas deket-deket mau bersalin baru kelihatan. Nah itu yang kita susah jelaskan ke ibunya kalau misalnya awal-awal udah nggak kelihatan tiba-tiba kelihatan. Tapi ya makanya dari awal kan kita bilang Bu mukanya nggak kelihatan ya. Udah jadi kalau misalnya next time dia nanya kok baru kelihatan ya karena mukanya baru kelihatan Bu gitu. Itu aja. Mungkin ada lagi pertanyaan? Tunggu dulu, kembali ke penanya. Bagaimana? Ada komentar sudah? Oke, silakan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih. Nama saya perkenalan dulu, Desi Susilawati, perawat dari ruang ICU. Yang ingin saya konfirmasi dan tanyakan ke sini mungkin lebih kepada Dokter Soleh ya. Karena dari beliau juga terinspirasi tadi masalah susu katanya. Jadi yang ingin saya tanyakan, tadi kan saya sudah dengar dari Prof mengatakan bahwa untuk pasien dengan celah lelangit katanya dimulai dari umur 3 bulan ya, kalau nggak salah ya Prof. 18. Jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana proses menyusui pasien yang mengalami celah lelangit? Apakah memang ada posisi khusus menyusuinya untuk ibunya atau ada botol susu kah dok yang harus digunakan untuk pada saat anak tersebut disusui atau bagaimana? Mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bersoleh langsung di. Ini masalah susu menyusui memang ini. Ya, jadi sejak awal kita identifikasi sejak lahir, sedapatnya kan kalau tanpa ada masalah bayi, ya tidak lebih 1-2 jam sudah harus menyusui sama ibunya. Tapi karena satu hal ada masalah di bibirnya, maka kita lihat kategorinya ini kategori yang bagaimana, ya. Kalau yang misalnya ada risiko tersedapnya, artinya tidak ada jalan lain, kita harus pakai dot. Ya, ada dotnya dia lebih panjang. Ya, gimana ya bentuknya ya? Di NICU ada selalu disiapkan. Dia agak panjang. Di itunya jadi terus lubangnya itu di ujungnya sana jadi dipencet. Nah, dipencet seperti ini. Jadi jatuh di belakang. Nah, dia tidak di depan. Nah, ada simulasinya dan caranya. Kemudian kalau tidak bisa juga itu ya akhirnya harus pasang oral gastric tube. Itu yang terakhir. Sekarang teknik menyusuinya. Nah, teknik menyusuinya ini kalau dia tidak ada risiko aspirasi maka pertama posisi ibunya harus tegak ya. Terus yang kedua standarnya bibir antara bibir dengan puting ibu itu harus dia setara. Kemudian yang ketiga kalau bibir sebenarnya yang kita harapkan itu adalah jari ibunya bisa tutupi celah bibirnya itu dengan jarinya boleh ya. Kemudian si ibu kan dia dengar langsung nih bayinya. Kita harus bisa membedakan antara dia bayinya mengecap atau suara menelan. Nah, itu agak susah tapi harus ada pengalamannya itu. Agak susah membedakan dia mengecap saja atau dia sudah menelan. Nah, kita harus pastikan bahwa bayinya itu memang mampu menelan. Nah, kalau mampu menelan, maka secara otomatis berarti prosesnya ini bisa. Kemudian karena kita berusaha bibirnya itu kan maaf ya di payudara ibu itu ada puting ada aerolanya yang hitam. Sedapatnya semua mulutnya ini terbuka, tertutup untuk bisa masuk di daerah aerolanya. Jadi bayi itu sebenarnya bukan mengisap puting, tetapi bayi itu memeras. Nah, jadi dia harus peras daerah aerolanya, makanya harus dibuka mulutnya selebar-lebarnya sampai akhirnya dia bisa peras semua kapiler-kapiler pembuluh susu itu terperas ke dalam. Biar ranah ini posisinya ya agak susah ya secara jelas. Kalau mungkin ada bayinya disimulasikan itu ada videonya mungkin ya bisa dilihat. Tetapi posisinya itu makanya
Untuk bayi yang sudah terdeteksi begini harus di rumah sakit karena risiko aspirasinya itu yang kita khawatirkan. Karena kita ada pernah kasus seperti itu karena aspirasi akhirnya bermasalah infeksi paru-parunya berujung sepsis ya, akhirnya berujung kematian. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, tadi langkah-langkahnya kalau bisa celahnya tidak ada risiko respirasi kita ajari ke cara meneteknya. Cara meneteknya tadi itu harus tegak. Kemudian aerolanya tertutupi oleh bibirnya dan dia bisa memeras itu aerolanya. Kemudian yang saya sampaikan terkait dengan teknik menyusuinya tidak boleh lama seperti anak seperti biasanya. Seperti biasanya kan bisa sampai 15 sampai 20 menit. Kalau untuk bayi seperti ini cukup 15 menit paling lama. 10 menit sudah boleh. Mungkin lebih-lebih sering karena dia punya otot di mulut ini berbeda dengan yang biasa seperti itu. Karena kalau dia lelah, risikonya refleksnya ini yang di dalam saluran saluran di mulutnya ini yang kita khawatir masuk ke dalam ke saluran trakeanya seperti itu. Itu mungkin teknik-teknik teknisnya yang selalu mungkin kita ajarkan di ruang perawatan bayi. Nah untuk yang teknik dotnya ini, mungkin saya minta Prof mungkin ada temuan baru dari teman-teman dari luar negeri atau bagaimana, itu bisa juga disampaikan ke kami. Yang selama ini yang kami pakai itu yang panjang, kemudian kita pompakan dari luar untuk masuk. Ya itu yang selama kami pakai. Tapi mungkin ada teknologi terbaru, informasi baru bisa juga disampaikan ke kita. Karena harapannya pada saat misalnya bayi sudah bisa kita pulangkan ke rumah, otomatis dia tidak tergantung dengan oral gastric tube lagi ya, karena kalau pakai oral gastric tube otomatis ada risikonya per 5 hari 3 sampai 5 hari harus kita pasang ulang dan itu beban dan ada ketakutan tersendiri orang tuanya untuk untuk melihat ada terpasang selang. Jadi salah satu caranya yang paling gampang ketika ibunya tidak bisa memberikan ASI lewat menyusui maka pemberitaan dotnya. Nah ini mungkin yang kami juga butuh dari teman-teman dokter bedah mulut, ada inovasi terbarunya terkait dengan alat teknologi karena teknologi ini kan berkembang dengan cepat, celah-celahnya ya terkait dengan alat dot ini. Terima kasih. Ahmad, Ahmad Bintang. Mungkin ada lagi Bintang dari audiens. Oh iya, tambahan dari Prof. Silakan Prof. Tentang dotnya tadi sudah setuju ya. Jadi Sudah. apa yang dijelaskan oleh dokter bahwa yang agak panjang dan lekukannya itu ada lebih dari 2. Jadi apa namanya itu tingkatan dotnya itu yang kalau yang normal kan 1 saja kan lurus begini, jadi dia agak panjang baru 1, 2 sampai 3. Jadi dia berjenjang. Nah, jadi yang paling penting adalah dia agak panjang. Nah, yang mau saya sampaikan pasien yang post op. Ya, ini kan ada di rumah sakit sekarang. Jadi mohon semua pasien yang post op itu, post operasi, pada saat kita kasih minum yang disampaikan Dokter Soleh itu tadi yang kita lakukan. Jadi dia dalam posisi kalau masih bayi di pangku, kalau dia sudah bisa duduk sebaiknya dalam posisi duduk. Jangan dalam posisi baring atau tertidur karena refleksnya masih, terutama operasi langit-langit ya, biasanya refleks dari penelanannya itu masih bermasalah karena dia hal baru kan, hal baru. Yang kedua dia masih ragu, sebenarnya tidak ada masalah di situ, cuman dia ragu menelan, takut sakit. Nah sehingga bisa aspirasi nanti. Jadi sebaiknya dia dalam posisi duduk seperti ini. Kalau dia ada agak ragu menelan, dia langsung keluarkan, muntahkan. Nah, untuk yang bayi yang operasi bibir sumbing, sebaiknya jangan pakai dot terlebih dahulu yang sudah dioperasi. Ya, jadi nanti yang kita ajarkan tadi adalah diminumkan susu menggunakan sendok. Ya, menggunakan sendok yang Minggu kita dari Tarakan. Kan besok kita sore siang kita Tarakan kan. Kita bermalam di Tarakan itu.
dia tidak menghisap itu karena pengaruh operasi yang dilakukan. Ya, kalau NGT kadang kita memang tidak pernah karena nanti kita operasi kalau memang betul-betul nutrisinya terjamin dan refleks ya pengunyahannya dia sudah dapat ya lalu dan itu yang buat teman-teman yang ada di rumah sakit buat yang pos operasi jangan justru harus banyak minum supaya tidak dehidrasi kan tidak dehidrasi tidak eh, apa namanya posisi mengisap compeng itu jangan paling cepat 1 bulan setelah operasi ya, paling cepat 1 bulan sehingga benar-benar dia tidak mengalami gangguan pada saat melakukan mengisap ya termasuk ASI ke ibunya. Jadi diupayakan ibunya mengeluarkan ASI-nya ya mungkin memompa lalu diminumkan anak melalui sendok. Ya, ini memang konsekuensi mau gimana lagi karena apa namanya prosesnya seperti itu agar dia tidak terjadi komplikasi pada saat pos operasi. Ya, ini mohon diingatkan kepada orang tua sebelum mereka pulang nanti. Kami sudah sampaikan, tapi namanya orang tua kadang dan kasihan melihat anaknya sehingga dia tidak sadar dia langsung kasih tete sendiri atau kasih dot langsung. Nah biasanya hampir 80% bekas operasinya akan jebol. Ya, karena kan dia proses refleks ini apalagi kalau kasus celah bibir yang lebar. Ya, celah bibir yang lebar itu sebenarnya harus ditekan. Ya, tidak dibiarkan untuk ada aktivitas pergerakan bibir. Ya, kalau yang lebar repot. Ada yang 2 ya kita sudah sambung. Nah, biasanya dia sudah lepas pada saat ada aktivitas otot yang berlebihan. Nah, ini penting untuk kita semua untuk mengingatkan. Ya, saya kira itu, Dok. Oke, saya rasa penjelasan dari ketiga narasumber kita ini sudah sangat memberikan pencerahan ya bagi kita semua dan mudah-mudahan bagi masyarakat awam juga bisa mendapat pencerahan juga seperti yang kita diskusikan untuk hari ini. Mungkin ada lagi kalau ada lagi yang ingin komentar atau bertanya? Pak Talib? Oke. Dari tadi saya lihat bukan mic. Izin, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan saya setuju kepada Prof. Nama saya Talib, bertugas di manajemen, sekaligus juga membantu Dr. Arfa dalam kegiatan Baksos kita. Yang saya ingin tanyakan yaitu active case finding-nya, penemuan kasus di lapangan atau di masyarakat. Menurut kami itu belum maksimal. Kenapa? Karena selama ini masih sifatnya kita yang aktif. Aktif, pasien datang, terus di data. Namun kami sudah berusaha juga untuk mengajak teman-teman di luar seperti Kodim, walaupun mereka bekerja, namun belum ada hasil yang signifikan kepada kami. Jadi yang kami mau tanyakan, Prof, ke depan itu menjadi tugas kami di rumah sakit. Kalau rumah sakit mempercayakan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan seperti ini, namun kami juga ingin triknya, Prof, atau apa yang bisa kami maksimalkan usaha-usaha kami agar penemuan kasus itu lebih meningkat daripada yang sudah kita laksanakan pada hari ini.
Terus terang memang waktu dan eh, mitra selama ini memang masih minim, itu kami akui. Namun itu bukan kendala, malah semangat untuk kami ke depan. Jadi apa kira-kira yang bisa kami maksimalkan potensi-potensi yang ada di Nunukan ini. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, menyambung tadi pertanyaan Pak Talib, ini juga ada pertanyaan dari live Zoom yang menanyakan apakah operasi sumbing di rumah sakit ini gratis. Operasi bibir sumbing ini gratis katanya Prof. Ya, silakan Prof. Ya, jadi atas sumbangsi semua, operasi ini gratis semua ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang memanfaatkan. Insya Allah karena teman-teman tim dari Rumah Sakit Nunukan dan Pemda serta ada para bantuan dan kami ya sebagai main foundingnya. Jadi kami mempersiapkan ya hampir seluruhnya untuk dilakukan operasi ini sehingga ke masyarakat gratis sebenarnya ya. Jadi tapi pengambil alihan pembiayaan. Jadi bukan bahwa tidak dibiayai karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk melakukan operasi begini itu paling rendah sekitar 8 sampai 15 juta. Ya, itu di apa namanya di tipe rumah sakit kelas C. Kalau dia di B dan A bisa sampai 25 juta kalau kita klaim ya. Itu untuk satu jenis operasi bibir. Jadi minimal itu dia operasi bibir ya, operasi celah langit-langit dan operasi gusi. Jadi hampir setiap anak itu ya hampir semuanya menjalani 3 kali operasi. Ya, 3 kali operasi untuk bisa menuju kesempurnaan dan kesembuhan. Jadi insya Allah kita upayakan ini gratis, kolaborasi kita, kami akan support ya pemerintah daerah. Ini juga langsung menjawab tadi pertanyaan Bapak. Sebenarnya kalau pemerintah daerah melibatkan diri, ya melibatkan diri dan menganggap ini adalah sesuatu yang penting, itu mudah. Kami ada beberapa binaan seperti di Sidrap, ya di Sidrap, lalu di Pohuwatu, ya di Pohuwatu, lalu di Enrekang, Pinrang, Polman, itu pemerintahnya turun. Sehingga kami tiap tahun akan ke sana. Jadi apa yang mereka lakukan dok, Pak ya? Jadi semua komponen organisasi kepemudaan, organisasi profesi, kesehatan, maupun TNI Polri itu dilibatkan. Dan mereka bentuk satu informan. Contoh misalnya kalau kita mau adakan di sini nanti, ya ada tim rumah sakit yang sebagai memang tidak mudah menggerakkan orang, ya karena tidak mudah karena apa namanya, misal dia ada lahir pada saat tiba-tiba lahir ya mengalami kelainan itu, kalau tidak jelas mau lapor kemana bingung juga. Nah oleh karena itu mungkin dari tim rumah sakit maupun dinas kesehatan membentuk satu tim ya, itu bisa memberikan amanah kepada organisasi profesi. Saya kira hal yang pertama dilakukan oleh PDG ini berkolaborasi dengan ID dan teman-teman perawat yang lain, ini adalah hal yang baik. Nanti kita tinggal perluas. Ya, kita tinggal perluas siapa yang terlibat nantinya. Karena kalau kita tidak gunakan itu Pak, karena kita butuh selain informan motivator. Jadi orang bibir sumbing itu ya, hal yang paling mendasar mereka pahami adalah takut dioperasi. Itu yang pertama. Apakah dia berani untuk operasi? Dan yang kedua, apakah benar pertanyaan tadi? Apakah ini bisa dibiayai ya tanpa biaya gitu. Nah ini karena lebih banyak yang tidak mampu, ya bukan tidak mampu dalam hal finansial, menganggap bahwa ada penyakit yang lebih emergensi yang butuh ditangani. Nah sehingga memang peran tim yang dibentuk itu harus melibatkan memotivasi juga
bahwa meyakinkan bahwa ini operasinya dilakukan dengan sistem yang sangat aman, karena kita melakukan dengan screening yang baik ya, dengan elektif sesuai dengan aturan elektif, dan yang ketiga adalah ini gratis karena ada yang mengambil alih pembiayaan. Ya, jadi insya Allah kami dari Celebes Club Center dan Unhas siap kemana saja. Nunukan ini termasuk jauh sekali buat kami, ya jauh sekali, karena kami terakhir ke Ambon ya 2 minggu yang lalu itu dari Makassar landing Ambon naik 30 menit ke rumah sakit tentara sudah bisa operasi. Ini luar biasa ya. Kami dari Makassar ya ke Balikpapan transit 1 jam, lalu ke Tarakan, dari Tarakan ke Nunukan naik speed ya, lalu di sini tapi itu memang misinya kami karena ini masuk dalam misi dan program. Di Tarakan juga sudah pernah kami lakukan 2 tahun yang lalu ya, oleh Pak Wali Kota Pak Dr. Hairul itu mengundang kami juga, itu dalam rangka program Ikatan Alumni Unhas ya. Jadi di sini pokoknya siapa yang mau berkolaborasi ajak Pak, atau ya bahkan politik ya, karena kami berpolitik ya, tapi kan apakah politiknya pada saat operasi dia datang kasih sarung apa dan seterusnya, jangan lupa pilih nomor 2, jangan lupa, tidak ada masalah. Jadi kami jalan ya, kami jalan dan seluruh pengalaman sudah berbagai macam. Bagusnya kita tim, dan insya Allah ya kalau mau tiap tahun ya ini menambah 1 lagi rekanan kami ya kalau mau, karena sebelumnya di Berau sudah ada, lalu di Sulawesi Selatan, di Maluku maupun di Kalimantan yang lain. Kemarin kami dari Kalimantan Selatan ya, 4 bulan yang lalu kami dari Barabai, lalu 3 minggu yang lalu kami dari Amuntai ya, jadi kami keliling. Jadi sudah insya Allah saya melihat asal ada satu yang bergerak itu sudah mulai. Jadi itulah yang contoh di sini misalnya ada dari PDGI ya, ID dan seterusnya, itu yang mulai kita ini nanti bisa melibatkan organisasi kebidanan yang memang langsung ke masyarakat. Yang paling penting itu yang langsung ke masyarakat, karena di Posyandu ibu-ibu bidan itu langsung ketemu orang-orang yang melahirkan dari awal, dia sudah tahu. Yang kedua itu polisi atau tentara. Ya, jadi kami juga tiap tahun itu melaksanakan kerjasama dengan dalam rangka Bayangkara, itu banyak pasiennya. Karena kenapa? Seluruh polsek dikerahkan. Jadi ya memang artinya yang bayi Pak, yang jadi insya Allah kami akan siap support. Kalau tidak ada lagi ya pertanyaan, diskusinya sangat menarik Prof. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada ketiga narasumber, terkhusus Prof. Tajrin dan tim yang rela jauh datang ke Nunukan untuk misi kemanusiaan seperti ini. Kita harapkan mudah-mudahan ke depannya akan ada kegiatan seperti ini lagi ya, bisa terjadwal. Nunukan masuk dalam jadwal sama dengan Berau ya, karena itu tadi penemuan kasus memang kita mencari karena banyak kasusnya.
tadi Prof ngomong bahwa di sini rata-rata dewasa, berarti anak-anak pasti banyak, ya begitu mungkin. Terima kasih kepada rekan-rekan audiens, teman-teman nakes sekalian atas kehadiran dalam bincang kesehatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.